Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah bunda dan siswa-siswi sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya dan karunia-Nya kita bisa masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepadanya. Salawat seiring salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan ke haribaan junjunan alam Nabiyuna wa qudwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnahnya ini kita diakui sebagai umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatul udma di yaumul qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan siswa-siswi sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada saat ini dan sampai saat dan detik ini kita sudah 8 bulan menjalani pembelajaran yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya menguras pikiran kita, menguras finansial kita dan lain-lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan semuanya demi terwujud dan lancarnya pembelajaran di sekolah yang kita cintai ini. Namun tentunya di sisi lain kita pun ada upaya. Dengan datangnya musibah ini bukan berarti sia-sia. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqta hadza batila." Tidak ada apapun, tidak sesuatu pun apabila diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Maka oleh karena itu bagi kita selaku umat Islam tentunya wajib mensikapi dengan kehadiran dan kedatangannya wabah pandemi ini, kita sikapi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu pasti akan turun. Siapapun makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi kita selaku manusia, tentunya pasti akan mengalami musibah. Dan musibah itu pun pasti akan dialami oleh yang namanya manusia, sebagaimana Allah tulis di dalam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda dan siswa-siswi sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu berbagai macam. Ada keluarga yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin juga musibah itu berupa banjir bandang. Mungkin juga musibah itu berupa gempa bumi. Mungkin juga musibah itu berupa tsunami. Mungkin juga musibah itu bisa jadi kemiskinan. Bahkan musibah itu pun bisa terjadi pada pangkat dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini.
Tentunya dalam hal ini bagaimana kita mensikapinya. Pun demikian dengan apa yang diterima oleh kita, jika musibah ini menimpa kepada orang-orang kafir, maka mutlak itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertulis di dalam kisah surat As-Sajdah ayat 21. Pun sebaliknya, jika menimpa kepada orang-orang mukmin, pasti ini merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda siswa dan siswa-siswi Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 kemungkinan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di balik musibah yang menimpa dan diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Yang pertama, sebagai ujian. Sebagai ujian tentunya ini harus menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kita. Seorang mahasiswa tidak akan diwisuda manakala tidak ada ujian. Seorang siswa TK tidak akan naik ke SD manakala tidak ada ujian. Pun demikian, seorang siswa SD tidak akan naik ke SMP kalau tidak ada ujian. Oleh karena itu, kita tanggapi dengan sifat positif. Yang pertama, bahwa yang namanya musibah yang menimpa kepada kita ini adalah sebagai ujian. Seorang mahasiswa tadi dikatakan tidak akan pernah berhasil menjadi sarjana tanpa menempuh berbagai macam ujian. Yang tidak positif adalah ketika seseorang tidak lulus menjalani ujian. Dan yang sudah pasti tidak akan lulus adalah mereka yang tidak pernah ikut ujian. Siswa-siswaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin tentunya diharapkan bisa berhasil lulus menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Di antaranya dengan berikhtiar seoptimal mungkin untuk senantiasa mampu mengatasinya dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sambil hati tetap teguh dalam keimanan, bersabar, bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah ini bisa jadi menjadi pilihan Allah bagi kita yang terbaik, di mana tidak menutup kemungkinan yang dikira sesuatu yang tidak baik itu justru sesuatu yang sangat baik yang sedang Allah rencanakan dan tetapkan untuk kemaslahatan hidup kita di dunia ini, dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki dan dalam menggapai kenikmatan abadi di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran wabah COVID-19 ini tentunya sangat mungkin adalah merupakan pilihan terbaik bagi sebagian mukmin untuk meraih predikat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal wabah pandemi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wabah itu seperti merupakan bagian dari azab yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Masyarul muslimin, siswa-siswi Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menjadikan wabah juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka jika wabah pandemi ini terjadi di suatu daerah, lalu seorang mukmin menahan diri untuk tetap tinggal di daerah tempat tinggalnya dengan sabar, disertai keyakinan
bahwasannya musibah tidak akan pernah menimpa dirinya kecuali jika Allah yang mengizinkannya, jika Allah yang menetapkannya, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita bayangkan, kita berdiam diri, mengisolasi diri di rumah dengan sabar dan penuh ketakwaan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam riwayat Ahmad bin Hanbal diriwayatkan tetap bertahan di dalam rumahnya. Dalam hal ini kita akan diberikan nilai pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan siswa-siswi Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, di saat atau di mana kita ditimpa musibah, tentunya selain sebagai ujian, yang kedua adalah yang mana merupakan kebaikan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga merupakan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh makhluk-makhluk atau hambanya. Kemungkinan yang ketiga ini pun wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dicintainya, agar bersegera bertobat dan kembali ke Shiratal Mustaqim, kembali kepada Allah, kembali kepada rel-rel agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tiba saatnya atau sebelum ajal menjemputnya, di mana pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, mari kita sikapi wabah pandemi ini dengan sabar. Tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sikapi kehadiran daripada wabah pandemi ini sebagai ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku siswa-siswi Islam Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah ini semuanya dari mulai TK sampai SMA-nya bisa lulus dengan ujian ini, bahkan berhasil meraih pahala syahid bagi yang wafat tentunya maupun yang selamat insyaallah. Lalu kita hadapi dengan penuh kesabaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di setiap habis melaksanakan salat wajib, setelah melaksanakan salat fardu 5 waktu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah pandemi ini segera sirna di hadapan kita, agar segera wabah pandemi ini hilang di hadapan kita, sehingga kita bisa belajar kembali kembali dengan normal sebagaimana biasanya kembali. Dan tentunya kita harus memperbanyak istighfar. Semoga istighfar kita menjadi pembuka Allah menghilangkan dan menjauhkan wabah pandemi ini. Memperbanyak istighfar dan berupaya kembali kepada jalan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam aspek hidup dan kehidupan kita. Semoga siswa-siswi Al-Jannah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru Al-Jannah serta pimpinan-pimpinan yang ada di sekolah yang kita cintai ini, orang tua semuanya, orang tua siswa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa belajar kembali dengan normal, dan semoga yang namanya wabah pandemi ini segera sirna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, dan ini merupakan pengingat bagi kita agar senantiasa, mudah-mudahan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Wallahul muhawwilu ala ahsanil hal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.